Amat sangat wajar kita menginginkan yang terburuk bagi orang yang pernah nyakitin kita. Manisnya buah pembalasan. Gak heran, genre atau kisah revenge populer dalam perfilman, mulai dari Kill Bill hingga John Wick. Perasaan puas melihat karakter kita mendapat keadilan, berhasil menuntut balas, udah jadi kayak semacam candu. Kita dapat kelepasan emosi dari nonton film-film kayak gini. Tapi ada juga kisah balas dendam yang menggali di balik kepuasan itu. Ya, karena balas dendam, mata untuk mata yang diterjemahkan sebagai pukul balas pukul, sesungguhnya hanya akan membuat keadaan semakin terluka. Kalau kata Gandhi, eye for an eye akan membuat dunia jadi buta. Ada film-film yang membuat kita merasa nggak enak setelah merasa puas balas dendam. Film-film kayak Old Boy misalnya. Nah, Teddy Suryatmaja yang 2 tahun lalu nyobain riaknya genre thriller lewat Affliction, kembali hadir dalam film yang cukup kelam tentang balas dendam. Teddy ingin kita turut merasakan gimana balas dendam memang memuaskan, tapi itu bukan jalan healing. Melainkan, hanya akan membuat kita berada di posisi yang bahkan lebih buruk lagi daripada pelaku yang melakukan kejahatan itu in the first place. Dua tahun lalu, di hari ulang tahunnya, Adam dapat jam tangan baru. Namun bayarannya berat. Adam harus kehilangan istri dan anak semata wayangnya. 3 orang perampok masuk paksa ke dalam rumah mereka, menyikat harta dan melukai keluarga Adam. Istri dan anaknya tewas. Jam tangan barunya juga diembat. Kita nggak sepenuhnya dikasih lihat gimana perampokan itu berakhir. Asumsiku, pihak perampok mundur teratur karena salah satu dari mereka juga terluka. Yang jelas, kini Adam hidupnya segan, mati pun nggak bisa gitu. Dia berusaha bunuh diri tapi nggak sanggup. Kerjaan arsitek Adam jadi terbengkalai karena pikirannya cuma ada ke malam naas itu, mengulangi detik-detik terakhir keluarganya. Momen healing bagi Adam datang, sebagian kecil karena berasal dari sesi bersama seorang psikiater muda bernama Amanda yang membantunya meringankan masalah meskipun Adam awalnya enggan mengakui. Sebagian besar lagi datang dari kesempatan Adam untuk langsung balas dendam kepada ketiga perampok yang kini mereka tuh sudah hidup biasa seperti tanpa dosa. Nah, biasanya plot cerita revenge melibatkan strategi nekat dari karakter. Gimana dendam itu direncanakan. Protagonis kita akan bersiap dahulu untuk mengakali si penjahat. Dia akan tahu persis kapan dan di mana harus menyerang. Nah, Adam dalam berbalas kejam mulai dengan langsung nekat. Strateginya di skip. Ini yang bikin tindakan Adam lebih mencekat. Reza Rahadian paham kemelut karakternya pas Adam sadar supir ojek mobil online-nya itu adalah salah satu dari pelaku perampokan dulu. Nah, Reza mengerti bahwa momen itu adalah momen split second. Adam mesti ngambil tindakan di atas ketakutan dan traumanya. So, Reza ngasih kita some very convincing emotions dari seorang pria yang akhirnya mutusin buat membunuh. Nah, dalam cerita revenge, momen first time kill dari protagonis merupakan momen penting. Titik balik dari protagonis, entah itu dia orang yang pertama kali harus melakukan kekerasan atau membunuh, ataupun dia itu orang yang harus kembali ke kebiasaan lama yang ia tinggalkan. Nah, setiap nonton revenge story, aku selalu melihat first kill moment. Buatku keberhasilan cerita balas dendam bukan dari seberapa sadis ataupun seberapa puas, tapi dari seberapa monumentalnya tindakan balas dendam itu bagi si karakter ini. Bagaimana first kill itu mengubah dirinya. Nah, Reza sukses mendeliver momen titik balik Adam. Untuk selanjutnya, dia juga memantapkan sikap Adam yang merasa sudah bisa menyembuhkan depresinya. Dia sudah bisa menyusun rencana sekarang untuk menghabisi target. Ya kan? Lalu kemudian, keadaan menjadi semakin kalut karena sekarang dia jadi buronan polisi. Nah, itulah kehebatannya Reza. Gimana dia peka dalam ngikutin skrip, menciptakan karakternya dari sana. Berbalas kejam malahan bisa dibilang terangkat oleh penampilan acting. Selain Reza, ada Laura Basuki, ada Yoga Pratama, ada Baim Wong yang berusaha ngasih something dari karakter mereka. Baim, seperti juga Reza, mengerti bahwa aspek penting dari karakter mereka adalah transformasi. Adam menjadi worst man ketika tenggelam dalam balas dendam dan jadi pembunuh. Sementara para perampok ini jadi manusia jujur, meninggalkan kerjaan kotor mereka, or so they say, ya kan? Si Baim membawakan karakternya dengan mendua antara beneran insaf atau tetap jahat. Dan kita percaya pada keduanya sekaligus. Bagi Adam, karakter Baim memang jadi tantangan terakhir. Kedua aktor mengerti yang dilalui karakter masing-masing.
Dan kita dapatlah momen seperti Baim Wong nyukur rambutnya sampai botak, sampai dirinya itu seperti ketika melakukan kejahatan di rumah Adam dulu itu. Nah, transformasi mereka ini harusnya bisa jadi lebih terasa jika film benar-benar menekankan ke sana. Jadi bukan sekedar rambutnya panjang jadi pendek atau brewok berantakan atau sebagainya. Jejak derita pada tubuh harusnya diperkuat di sini. Baim ini agak lebih gampang karena karakternya memang jadi cacat sebelah matanya, ya kan? Karakternya yang supposedly sudah tobat itu jadi malah tampak semakin mengerikan dengan keadaan fisiknya itu. Nah, Reza, however, dibiarkan oleh film apa adanya. Hidupnya yang depresi dan supposedly semakin sulit tidak tergambar dari perawakan atau dari fisiknya yang senantiasa kayak segar bugar gitu aja gitu. Perubahan Adam secara mental yang dilakukan oleh akting Reza, orangnya itu berdiri mengancam sambil matanya itu berlinang air mata gitu. Gimana nggak keren gitu. Itu tidak diimbangi oleh film yang membuat si Adam itu tampak tetap prima, tetap kuat, nggak vulnerable dia secara fisik. Nah, aku merasa tidak banyak perbaikan atau peningkatan yang dilakukan oleh Teddy sejak film Affliction. Kelemahannya sama. Teddy tampak paham formula-formula cerita yang ia sajikan, dan dia ngikut aja formula ini seaman-amannya gitu. Kayak anak yang baru belajar masak mie, hanya ngikutin cara membuat dibungkus bagian belakang. Nggak dikasih bumbu-bumbu lain gitu, nggak dimasukin telur, karena di situ nggak tulis tambahin telur gitu. Nah, hasilnya ya berbalas kejam, terasa fit in the mold, tapi generik banget. Dia tahu first skill itu penting dan emosional bagi karakter Adam, tapi kameranya merekam dengan datar. Tidak mengkonvey perasaan kemelutnya itu. Dia tahu Great Revenge Story punya aksi yang menyimbolkan mata dibalas mata. Maka kita dapat bentuk pembunuhan yang unik saat Adam menggunakan knalpot dan pipa-pipa paralon sebagai balasan dari anaknya yang mati tercekek. Nah, namun adegan kematiannya nanti itu pakai klakson dan pipa tadi itu tidak direkam dengan intens. Ketegangan justru didatangkan pada adegan berantem yang generik gitu. Adegan berantem yang stake dan rintangannya kecil buat Adam. Nah, aku merasa adegan-adegan Adam membunuh itu diniatkan supaya kita ngerasa puas sekaligus ngeri melihat Adam telah jadi jahat juga. Tapi dari yang kita lihat, dari cara film ini menampilkan, tidak terasa itu, tidak terkesan itu sama sekali. Datar aja. Nah, film ini berangkat dari banyak ide bagus. Kayak gimana kalau super ojek kita ternyata orang yang pernah nyakitin kita, atau gimana kalau orang yang udah bikin hidup kita hancur ternyata bakal jadi calon keluarga kita yang baru. Nah, eksekusi ide-ide itu saja yang kurang eksplorasi sehingga hasil film ini tetap terasa generik. Sepanjang nonton dan disuguhkan film ini terasa kayak yang udah pernah kita lihat sebelumnya. Arahannya pun tidak terasa aktif dalam menghadirkan thriller yang distintif. Aku mengira mungkin ini karena Teddy zona nyamannya ada di drama, bukan di thriller. Ya kan? Pada hubungan antar karakter. Maka aku menoleh ke sana, ke hubungan Adam dengan karakter lain. Tetap nothing. Berbalas kejam memang banyak karakter pendukung, orang-orang di kehidupan Adam, tapi nggak ada hubungan yang genuinely terbangun. Selain dengan antagonis yang hanya ada di momen akhir, hubungan Adam dengan rekan kerja, dengan polisi yang nyelidikin dia, tidak terasa urgent sama sekali. Mungkin itu karena film ingin nunjukin betapa terputusnya Adam karena dia depresi, trauma, dan dendam, ya kan? Tapi bahkan dengan love interest barunya pun, hubungan Adam tuh terasa sekenanya aja. Malahan ketika film masuk membahas pemansa Adam dengan karakter Laura Basuki, tone film jadi cringe, kayak cinta cengengesan doang gitu. Terlalu manis, terlalu jauh gap antara elemen thriller dengan romance mereka. Mereka harus jadi couple tuh kayak dipaksakan gitu, kayak karena berkaitan dengan punchline plot, maka harus ada. Dan cuma itu yang dipedulikan oleh film ini, punchline bahwa nanti shocker banget begitu diungkap siapa ternyata siapa. Nah, baru-baru ini kan Quentin Tarantino ngedumel tuh soal adegan bercinta sebenarnya nggak diperlukan banget oleh film-film. Nah, berbalas kejam bisa dijadikan contoh teranyar dari pendapat tersebut. Jadi supaya kita bisa instantly percaya Adam dan Amanda itu jadi couple, mereka jatuh cinta, maka film ngasih adegan ranjang. Padahal ya nggak ngaruh juga kan. Hubungan mereka tetap terasa hambar. Harusnya ya film invest dulu lah di build up hubungan karakter ini. Bukannya invest ke adegan-adegan bunuh-bunuhan yang nggak benar-benar keren itu gitu. Nah, jika dalam cerita Adam ini nggak punya hidup sejak istri dan anaknya tewas, maka karakter-karakter lain di film ini juga terkesan nggak pernah benar-benar hidup gitu. Naskah membatasin penggalian dan fokus ke kejadian saja. Si polisi yang kelihatan pintar misalnya, tetap aksinya itu terlihat lamban dan aneh, supaya Amanda bisa terlihat lebih berperan. Itu doang alasannya.
Like, polisi ini kan udah tahu ada 3 kawanan perampok yang dibunuhi satu persatu, sudah 2 yang mati. Logisnya langkah mereka berikutnya apa dong? Ya lindungin satu karakter lagi kan, satu perampok lagi. Tapi enggak, mereka di sini malah nanya ke Amanda, nanya hal-hal yang nggak penting gitu, ke psikiater yang mereka tahu punya kode etik. Coba kalau langsung saja mereka ngelindungin si Mbak Im Wong. Ya kan, bayangkan kalau film ini berbelok jadi memuat soal polisi yang malah melindungi mantan kriminal yang kini sedang diincar oleh seorang warga yang beraksi nekat karena dendam. Ya kan? Bukan hanya itu akan meningkatkan interest dari konfrontasi mereka, tapi juga benar-benar membuat para karakter itu melakukan aksi yang logis sebagaimana real people bertindak. Tidak membuat mereka ada di sana sekedarnya aja gitu. Nah, cerita tentang revenge seseorang yang kehilangan begitu banyak telah melimpah di luar sana. Sudah banyaklah jenis film kayak gini. Setiap dari mereka tuh punya keunikan, misalnya adegannya yang sadis, style yang oke, atau karakter yang bikin meringis. Nah, film terbaru Teddy Suryatmaja ini aim solo, padahal punya beberapa ide yang bisa menarik dikembangkan, padahal punya penampil-penampil terluas di kancah perfilman kita. Sangat disayangkan film ini jatuhnya jadi generik doang. Selain itu, tone ceritanya juga aneh. Dari dark dan depressing, film bisa berubah jadi sangat cheesy begitu menyentuh ranah romance. Aku nggak mau terlihat kejam, tapi apa boleh buat, aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk berbalas kejam. That's all we have for now. Walaupun rasanya puas setelah impas nyakitin orang yang nyakitin kita, balas dendam seperti itu tidak pernah benar-benar menyembuhkan derita. Karena dengan kita terus nyusun rencana untuk balas dendam, ataupun sekedar membayangkan skenario nyakitin balik, kita sama saja dengan mengingat derita yang mestinya kita move on tersebut. Tindak mendendam justru membuat kita terus membiarkan luka lama terbuka, menjauhkan diri dari closure yang sebenarnya. Dan kita akan berakhir nyakitin diri sendiri seperti yang terjadi pada Adam. Nah, menurut kalian, ada nggak sih balas dendam tuh yang lebih healthy, yang lebih sehat daripada ini? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.